semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya dalam pelajaran seni budaya. Kali ini kita akan masuk kepada materi tentang merancang karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan bentuknya. Nah, jadi sebelum kita membuat sebuah karya seni rupa 3 dimensi, kita harus merancang dulu sisi-sisinya, baik itu nanti tampak dari depan, tampak dari samping, dan juga tampak dari atas, serta tampak secara keseluruhan secara perspektifnya. Jadi sebelum kita membuat karya seni rupa 3 dimensi yang jadi, yang dapat dilihat dari segala arah yang dapat dipegang, kita harus membuat dulu rancangannya, atau dalam kata lain itu istilahnya adalah desainnya. Nah, jadi tujuan kita mempelajari ini adalah untuk kita mengetahui cara memahami karya seni rupa 3 dimensi. Sebelum jadi, kita buat dulu rancangan serta desainnya. Nah, untuk penjabaran video atau penjabaran materinya dapat kita saksikan pada isi dari video berikut ini. Kali ini kita masuk kepada materi merancang karya seni rupa 3 dimensi. Merancang atau mendesain sebuah karya seni rupa 3 dimensi dibutuhkan untuk memahami informasi setiap tampilan atau sisi pada karya 3 dimensi. Karena pada dasarnya, karya seni rupa 3 dimensi memiliki banyak sisi dan dapat dilihat dari segala arah. Jadi kita mesti paham bagaimana tampilan setiap sisi-sisinya. Dalam merancang karya seni rupa 3 dimensi dilakukan dengan sistem yang disebut proyeksi. Proyeksi sendiri adalah gambar atau tampilan dari setiap sisi atau masing-masing sisi pada objek 3 dimensi. Artinya, memproyeksikan dimaksudkan untuk menjadikan tampak objek 3 dimensi menjadi ke dalam objek yang tampak 2 dimensi. Dalam memproyeksikan objek 3 dimensi, yang harus diperhatikan ada 3 sudut pandang, yaitu ada sisi depan, atas, dan juga samping, bisa kiri ataupun kanan. Nah, oke. Kita akan masuk kepada contoh pengaplikasian bagaimana memproyeksikan bentuk 3 dimensi menjadi bentuk tampilan 2 dimensi. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh objek 3 dimensi yang ditampilkan dalam bentuk perspektif ya. Ini anggap aja bentuk 3 dimensi yang dapat dilihat dari segala arah. Di sini tampak 3/4 ya, atau 2/3, di mana tampak bagian depan, bagian atas, dan juga bagian samping. Nah, pada dasarnya, bentuk daripada objek ini adalah bentuk dasarnya itu adalah kubus. Artinya, setiap sisinya berukuran sama. Baik, panjang, lebar, tingginya itu semuanya sama. Anggap aja di sini kita buat panjang, lebar, dan tingginya itu adalah 4 cm ya. Jadi objek ini memiliki sisi-sisi yang sama yaitu 4 cm. Itu bentuk dasarnya. Nah, itu dapat dilihat dari garis yang dibedakan dengan garis pensil. Itu adalah bentuk khayalnya atau bentuk yang samarannya, sedangkan bentuk aslinya itu yang digambarkan dengan tinta ya, tinta hitam. Oke, sekarang kita akan coba memproyeksikan yang pertama ke dalam tampak depan dulu ya, tampak depan. Bagian depan adalah bagian yang ada kelihatan potongannya ya. Di situ ada terdapat potongan di sana. Oke, jadinya adalah seperti ini. Nah, ini adalah tampak bagian depan. Perhatikan tampak bagian depan, setiap sisinya masih sama, yaitu 4 cm ya. Nah, di atasnya itu terdapat potongan selebar 1 cm dari secara horizontal ya, yang itu adalah sebenarnya tampak potongan miring yang ada pada bagian bentuk kubusnya ya. Nah, itu tampaknya seperti itu. Ini adalah tampak bagian depan. Kemudian kita membuat tampak bagian atas. Caranya kita buat di bawahnya seperti ini dengan menggunakan garis khayal lagi, yaitu dengan menggunakan garis pensil ya. Ini harus sesuai, harus sejajar.
Jadi yang atas 4 cm kali 4 kali 4 kali 4, di bawah juga kali 4 kali 4 dan kali 4. Semua ukurannya itu sama. Nah, bisa dilihat di sini. Bagian yang kepotong ini, bagian yang juga ada potongan horizontal 1 cm, itu adalah bagian tampak atas. Di mana di sana arahnya dia ke arah atas ya. Nah, itu adalah tampak bagian atas. Jadi dari atas juga tampak seperti ini ya. Nah, perhatikan garis pensilnya itu harus sejajar dengan tampak depan, tampak atas, dan juga harus sejajar dengan tampak samping. Ini tampak atas, kira-kira seperti ini. Kemudian kita beralih untuk yang terakhir, yaitu tampak dari samping. Nah, tampak dari samping seperti apa? Jadi bisa kalian lihat seperti ini. Nah, tampak dari samping baru agak sedikit berbeda karena dia potongannya kelihatan di sini ya. Kalau tampak dari atas sama tampak dari depan tadi, potongannya itu menyatu sama bentuknya secara utuh. Kalau bentuk dari samping, dia lebih kepisah seperti ini ya. Jadi lebih kelihatan. Tapi tetap di sini kalian harus buat garis pensilnya, yaitu garis hayalnya, bentuk hayalnya itu. Jadi seperti ini bentuk hayalnya kalian buat. Jadi bentuk hayalnya itu tetap menjadi 4 segi ya, secara kubusnya. Nah, coba diperhatikan dengan sesama. Jadi ada tampak depan, tampak atas, dan juga tampak dari samping. Ini masih objek yang sangat simple ya. Nanti bisa masuk kepada objek-objek yang sangat rumit seperti proyeksi dari pesawat, helikopter, mobil, itu akan sangat-sangat sulit. Tapi setidaknya kalian tahu sebenarnya untuk merancang sebuah karya seni rupa 3 dimensi seperti itu dimulai dari hal-hal yang dasar seperti ini ya, dari hal-hal yang sangat simple. Jadi kalian belajar yang simple dulu. Nanti itu tugasnya akan ada saya buatkan gambarnya ya. Nanti kalian tinggal memproyeksikan menjadi tampak 3 bagian ini. Jadi nanti saya berikan tampak perspektif 3 dimensinya. Nanti tinggal kalian buat tampak depan, tampak atas, dan juga tampak samping. Oke, mungkin sekian aja materi kita kali ini. Semoga dapat dipahami. Baiklah, kita masuk kepada kesimpulan. Oke, sekian daripada penjabaran tentang bagaimana cara untuk memahami serta mengetahui bagaimana cara merancang daripada atau mendesain daripada karya seni rupa 3 dimensi. Kesimpulannya adalah dengan mengetahui cara merancang serta mendesain karya seni rupa 3 dimensi, kita mampu membuat sebuah karya seni rupa 3 dimensi yang lebih presisi atau lebih tepat sesuai dengan konsep ataupun rancangannya. Nah, sekian saja materi kita kali ini. Semoga dapat dipahami. Tidak lupa lagi saya sampaikan untuk tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, hindari keramaian, dan sekian dan terima kasih. Semangat pagi.